kilo. Dengan inisiatif dan ide para mahasiswa yang KKN di sana, yang itu masyarakatnya sendiri, membuat mixer sendiri dengan menggunakan motor penggerak yang lebih gede. Sehingga kecepatan untuk membuat adonan kerupuk mbak tadi, ini bisa berjalan dengan cepat. Artinya apa? Bisa meningkatkan daripada jumlah kerupuk mbak yang diproduksi berikut putaran daripada modal. Kenapa saya sandingkan dengan modal? Karena kebetulan mungkin Bapak-Bapak petinggi sudah pernah dikumpulkan di Unisnu ini di ruang perpustakaan lantai 3 berkaitan dengan peningkatan UMKM ke depan yang disandingkan dengan kerjasama perbankan, baik itu dari BRI, PT Pegadaian, dan Otoritas Jasa Keuangan Syariah yang sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Dan itu akan kita tindak lanjuti, karena itu menguntungkan dari pihak panjenengan. Dan kita siap dari Unisnu menjadi pendamping daripada kegiatan tersebut. Kalau dulu ada yang namanya KUR lewat BNI, yang 25 juta ini, itu nanti dari Pegadaian, dari BRI, dari OJK yang syariah tadi itu akan siap untuk membantu hal tersebut. Bukan berarti program ikut-ikutan, tapi pemberdayaan pada masyarakat di era pandemi ini. Dan itu insya Allah Unisnu siap mengawal ke arah itu. Salah satu langkah. Nah, ini bisa terjadi dengan baik apabila nanti ada sebuah legal formal di MOA atau kerjasama dengan panjenengan secara resmi dari pihak Unisnu, sehingga nanti apapun yang terjadi, panjenengan juga punya batasan masa menjabat. Kan ngoten nggih. Nah, kita berharap jenengan bisa 3 kali ngoten nggih Pak Lugito. Yang baru 1 kali. Amin Allahumma amin. Sehingga kerjasama itu bisa berkesinambungan dari waktu ke waktu. Ini yang kita harapkan. Sisi yang lain, menurut kacamata kami hasil penelitian di lapangan, bahwa dengan program desa yang saat ini serba online, serba digital, itu kami kok menawarkan sebuah solusi. Barangkali ini di pemerintah desa itu masih ada rekan-rekan apa ya namanya, perangkat di panjenengan yang belum mumpuni di hal masalah pelaporan, pembuatan RAP dan sebagainya. Itu nanti bisa diizinkan pada pihak pemerintah daerah, pada Pemkab dalam hal ini untuk penggunaan dana DD atau ADD untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan perangkat panjenengan. Karena perangkat kan batasnya di usia. Kalau panjenengan kan masa kerja. Nah, barangkali nanti Anda bisa, panjenengan bisa 3 kali, tidak ada masalah. Tapi seandainya terpleset, kita tidak tahu ya. Ya sekali menjabat 4 tahun, 4 tahun nggih? 6 tahun nggih? 6 tahun menjabat, kok dilalah kerjasama dengan kita, perangkat panjenengan sudah dikuliahkan di sini, dana itu belum selesai, panjenengan sudah selesai masa tugasnya. Ini kalau dengan MOU yang jelas, maka bisa dilanjutkan oleh pemangku kebijakan desa berikutnya. Syukur-syukur kalau panjenengan sendiri, itu lebih menguntungkan. Artinya apa? Panjenengan menikmati SDM yang panjenengan kuliahkan di Unisnu ini. Karena ada izin yang resmi untuk peningkatan kapasitas kemampuan pendidikan itu, kelihatannya ada celah untuk dilegalkan. Untuk izin resmi dari dana DD ataupun ADD. Nanti saya yakin jenengan pirsa itu. Karena selama ini dari Unisnu ada pendampingan pada beberapa desa terkait dengan pembuatan RAB di masalah kegiatan fisik. Misalnya jalan dan lain sebagainya. Ini ada pendampingan dari kami. Mungkin di tahunan sampun nggih. Waktu di Balai Desa ada semacam apa ya, pelatihan atau sosialisasi apa itu pernah tidak salah. Kebetulan kami diminta untuk membuka waktu itu dan di desa yang lain juga demikian. Hal itu kalau panjenengan cukupi dengan SDM yang ada dan itu perangkat panjenengan, tidak ada salahnya. Karena perangkat yang nanti menginjak usia 65 nggih atau 60? 65 nggih. Ada 60 65. Itu berarti punya jangka waktu yang sangat panjang.
Dan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya di pihak desa. Maka dari itu program yang kami rencanakan ini barangkali bisa Anda panjenengan ambil, panjenengan pundut, dan nanti kita bisa konsultasi. Kalau panjenengan dikonsultasi bagian hukum berkaitan masalah penggunaan dana desa ataupun DD atau DDT, itu bagaimana payung hukumnya. Tapi saya kira kok bisa kok itu. Asal semua sepakat wali kepala desa, saya kira tidak ada kendala. Karena memang beberapa waktu lalu sudah diprogramkan di Unisnu ini bagaimana kita mendekatkan diri pada pemerintah desa, kita MOA, kita memberikan informasi seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kebutuhan SDM di Panjenengan itu nanti bisa tercukupi, dan ini menguntungkan. Kami berharap Unisnu itu selaku pengelola di bidang pendidikan tinggi, jangan sampai para bapak-bapak petinggi se-Jepara itu kena masalah gara-gara pelaporan yang tidak sempurna, rancangan kegiatan atau RAB yang belum memenuhi kriteria yang diharapkan, itu terjadi di kita. Kita berharap semuanya nyaman. Nah, hal ini kita menjadi pemasok SDM yang bisa panjenengan manfaatkan di wilayah pemerintahan desa panjenengan. Itu harapan kita demikian. Jadi nanti setelah kegiatan ini, nanti kita akan sowan di panjenengan menggunakan apa ya secara schedule yang kita nanti akan buat sehingga 180 sekian desa itu bisa kita jangkau semuanya. Dan itu nanti juga akan berdampingan dengan program sosialisasi tadi yang untuk otoritas jasa keuangan yang melalui BRI, melalui Pegadaian, dan melalui jasa di perbankan syariah tadi akan kita kerjasamakan. Dan saya yakin panjang sudah berso ini, sebagian sudah berso. Karena itu nanti akan ditindaklanjuti di kegiatan jalan kita berdampingan. Jadi saling mengisi, saling mendorong, saling mendukung kegiatan tersebut. Artinya kita punya tujuan supaya pemerintah Kabupaten Jepara ini benar-benar bisa berjalan dengan kondusif, dengan baik. Tentunya hal itu bisa mendorong seluruh kegiatan perekonomian di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau ditangani secara benar oleh para ahlinya, itu insya Allah panjenengan akan nyaman. Panjenengan dahului itu akan nyaman. Karena yang didahului wis iso. Panjenengan sudah menguasai dulu program, yang didahului wis iso. Kan jadi penak. Nah, seperti ini di tempat Pak Agus ini ya, di Tegal Sambi itu kan pernah ada program pembuatan batik motif obor. Monggo dikerjasamakan. Nah, monggo dikerjasamakan dengan kita. Kita punya ahli batik di Saintek Unisnu. Tapi nanti mau ditulis di Arab, kita yang ahli khat juga ada itu Mas Jaja. Nah, ahlinya ada kita. Kaligrafinya ada enggak apa. Asal boleh dituliskan dengan baju. Karena rantuk ada di Dusun. Ya. Tapi di kaligrafi, nah ini yang di Petekean, monggo. Ya, di usaha mau niru kan, monggo. Karena mahasiswa kita banyak di sana. Alumni kita banyak di sana. Ini tinggal nanti diberdayakan saja. Kalau Senenan ini dan tahunan ini memang wajib kerjasama dengan Unisnu. Kalau nyuwun tanah bengkok barang nggih, tunggu dalan, Senennya dibedah. Jadi saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat terikat sekali Pak Lugito ini. Jadi kawan-kawan petinggi ini sangat terikat dengan Unisnu luar biasa. Dan bantuannya juga luar biasa. Ini hal yang patut kita syukuri bersama. Dukungan pada pihak lembaga pendidikan dari pemerintah desa sangat luar biasa. Kemudian insya Allah kalau ada aral yang melintang nanti Unisnu juga akan dapat semacam hibah dari AKJ, Akademi Komunitas Jepara. Ini sudah masuk di tataran bagian hukum untuk melegalkan. Jadi kita akan insya Allah mempunyai kampus 2 di Ujung Batu dekat stadion GBK. Itu kan yang AKJ Mangkrak. Bangunan sudah diberikan di kita. Namun ini disisai dengan tanahnya. Cuman tanah tidak mungkin dihibahkan. Paling HGB kaitkan dengan masalah pengelolaan penggunaan. Kan gitu Pak. Gitu. Jadi itu tidak ada masalah. Sebatas 30 tahun, perpanjang 30 tahun, wis 30 tahun, wis hilang lah itu ya Mas.
itu hilang. Yang menikmati orang lain. Tapi tidak apa, demi kemaslahatan umat. Kemudian berikutnya, karena kita di lingkup perindustrian dan perdagangan di Jepara ini, insya Allah Unisnu ini kami sampaikan pada para bapak petinggi yang berkecimpung di dunia furnitur, mebel dan sebagainya itu mesin perkayuan di kita. Dan insya Allah di bulan September ini akan diraui oleh Bapak Menko Perdagangan Perindustrian, Pak Erlangga Hartanto dan Pak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menyampaikan bantuannya pada Unisnu. Dan insya Allah kalau banyak pernah dengar, mesinnya sama dengan Politeknik yang ada di Kendal. Insya Allah itu, mudah-mudahan tidak bergeser. Tapi sudah digedok kok itu. Tinggal dilihat ke Unisnu, dan itu mungkin orientasi kita akan tempatan di sana. Nanti bapak-bapak yang berkecimpung di dunia mebel bisa memanfaatkan mesin-mesin yang ada dengan sistem yang kita putuskan dari Unisnu ini. Ini bagian dari bentuk secercah harapan buat kita bersama, bareng-bareng bagaimana mendukung Pemkab Jepara dalam rangka untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik itu di sisi yang skupnya kecil maupun secara menyeluruh di tingkat Kabupaten Jepara. Jadi itu mungkin bagian daripada informasi yang kami sampaikan. Barangkali panjenengan ingat tentang apa yang sampaikan, dan di kemudian hari itu akan ada semacam keinginan untuk membangun bersama kegiatan ini. Kami siap. Nanti panjenengan tinggal telepon aja ke Unisnu. Insya Allah kita akan datangi di panjenengan, bagaimana kita ada konsultasi timbal balik sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, karena itu bentuk daripada sinergitas lembaga pendidikan tinggi dengan pemangku kebijakan di tingkat desa, tentunya dibersani dan diraui dari perwakilan Pemkab. Bentuk daripada kedepannya untuk legal formal kerjasama. Karena tadi kalau MOA itu tidak ada payung di MOU-nya juga repot. Kalau tidak di MOA-nya, jenengan misalnya kuliah ke perangkat kok jenengan tadi tidak dikehendaki dapat amanah berikutnya kan jadi putus. Kalau tidak ada MOA-nya yang melanjutkan. Kami berharap, saya yakin tidak hanya satu kali panjenengan menjabat di kepala desa, karena selama ini kan jarang, sekali terus leren itu jarang. Apalagi yang 3 kali ini siapapun mesti berusaha 3 kali. Karena bagaimana itu bentuk daripada pengabdian di masyarakat. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mengingat di tentatifnya hanya 10 menit ya Mas Anjas ya. Dan ini memang kita tidak boleh berlama-lama untuk berkerumun. Nanti malah didukani Pak Lukito, saya yakin perso. Jadi biar lebih banyak Pak Lukito yang mendikan, karena saya jatah itu. Sekali lagi kami berharap apa yang kami sampaikan bisa menjadi catatan kecil panjenengan para Pak Petinggi, dan yang ada di rumah, Pak Petinggi yang ada di rumah atau di kantor, mendengarkan pembicaraan saya nanti tadi, bisa nanti kita tidak lanjuti di lapangan, dan tentunya kami titip pada Bapak Petinggi yang ditempati mahasiswa kami KKN, walaupun itu rakyat panjenengan, tapi tetap diberdayakan, karena bagaimanapun juga yang namanya mahasiswa itu masih banyak kekurangannya. Kalau mungkin ilmu ada sebagian yang bisa melebihi panjenengan, tapi dari sisi etika, ini yang sering muncul di lapangan kurang menggembirakan di semua pihak. Untuk itu kami titip tetap pada panjenengan supaya nanti kegiatan KKN oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unisnu ini benar-benar bisa memberikan masukan, memberikan ide-ide cemerlang, desa panjenengan benar-benar bisa menggeliat dari sektor perekonomian barangkali ataupun sektor-sektor yang lainnya. Karena ada sosial, ada pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Wakil Rektor 3. Ya, ada beberapa catatan yang saya catat dari yang disampaikan Bapak Insinyur Gun Sudiryanto MM, Bapak Wakil Rektor 3. Yang garis besarnya adalah Unisnu Jepara siap Bapak Ibu diajak kerjasama, Bapak Ibu yang ada di desa, Bapak Ibu masing-masing. Jika ada hal-hal yang memang ternyata di sana memang membutuhkan
membutuhkan sumber daya, kemudian yang Unisnu itu punya ada potensinya, Unisnu Jepara siap untuk diajak berkolaborasi mengembangkan bersama. Karena juga Bapak Ibu dosen-dosen kami di Universitas Islam ini juga sering melaksanakan kegiatan pengabdian di tempat di desa-desa yang ada itu. Jadi banyak juga program-program dari LPPM juga yang memang bersinergi dan memang mengajak dari pemerintah desa yang banyak memang KKN ini, tapi mungkin ada hal-hal yang belum yang sudah jalan juga nanti bisa dievaluasi, berikan masukan kepada kami, kita akan juga lebih bermanfaat dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas yang ada. Oke, selanjutnya akan kita ikuti bersama juga Bapak dan Ibu. Yang kali ini nanti menyampaikan adalah dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Jepara, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Bages Bangpol Kabupaten Jepara. Beliau ini akan menyampaikan bagaimana peran pemerintah nanti kira-kira dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di masa pandemi ini, akibat pandemi. Jadi apa saja yang nanti bisa kita akses di desa, kemudian oleh masyarakat, oleh teman-teman KKN, bersama dari pemerintah Kabupaten Jepara di tingkat kabupaten. Kepada Bapak Lukito Sudi Asmoro SH MSI, waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo Pak. Terima kasih moderator. Mas itu, Mas Ayis, Ajas ya. Yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Rektor, meskipun sudah ada acara khusus, kami sampaikan salam. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor, Pak Insinyur Gun. Saya tuh akan memanggil ini yang depannya saja deh, yang belakang tidak siapa. Mohon maaf Pak Gun, kejelekan saya di situ. Dan kemudian Pak Ketua PM, Pak Dr. Sisno Riyoko, SEM, Pak petinggi, khususnya para Pak petinggi yang ada di ruangan pasca sarjana Unisnu, para mahasiswa tentunya, dan juga para hadirin yang ada di sini, khususnya juga staf ya dari Unisnu. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mengapa saya sampaikan sangat baik? Karena di sini ada 3 komponen yang dijaring oleh Unisnu. Pertama adalah pemerintah yang di dalamnya ada Pak Petinggi dan Pak Lurah, juga masyarakat dan Unisnu itu sendiri. Jadi memang seyogianya ketiga komponen ini memang harus selalu saling berkolaborasi atau berinteraksi, yang tentunya saling mengisi atas apa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara khususnya. Yang mengisi ini tentunya baik itu berkaitan tentang masalah pemerintahan ya, baik itu masalah pendidikan ya, dan sebagainya. Dan itu tentunya harus memerankan diri ya, sehingga nantinya bisa memberikan satu nilai tambah bagi kemajuan Kabupaten Jepara. Oleh karena itu kami dari pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Unisnu yang memprakarsai adanya kegiatan ini, dan lebih khusus lagi kepada LPPM ya. Yang ini kita tunggu-tunggu ya. Mungkin karena ini pandemi sehingga agak terganggu juga ya proses-proses seperti ini ya. Nah, ini sesuatu yang konseptual betul, karena di masa pandemi ini
ada 2 jalur yang bisa gunakan. Kalau luring itu ya hanya 20 lah, kebetulan ini memang sudah PPKM kita level 3 ya, sehingga memang ada kesempatan itu. Kemudian yang kedua adalah darling ya. Darling nak cara ini malah apa ya? Darling cinta itu darling ya. Darling, my darling. Sayang ya, darling sayang ya. Nah, oleh karena itu karena kami ini ditugaskan oleh lembaga dan juga ditunjuk oleh Bupati untuk menyampaikan materi yang kelihatannya berkaitan tentang bagaimana pemerintah daerah menanggulangi dampak COVID terhadap 2 aspek ya, ekonomi dan sosial. Dan saya yakini ini menjadi satu prioritas ya. Namun perlu kami sampaikan pada semuanya bahwasanya ada 3 aspek yang harus kita sampaikan ya. Aspek pertama tentunya berkaitan tentang penanganan dan penanggulangan COVID itu sendiri ya. Yang kedua adalah aspek sosial dan ekonomi. Untuk penanggulangan dan penanganan COVID ini pada kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan kepada Pak Petinggi ya, Pak Lurah ini yang luar biasa. Saya juga sering dapat apa namanya Pak WA malah dari Hansi Pak yang sebagai Jogo Tonggo Pak ya. Wah foto buahnya itu luar biasa. Jadi aku malah kasihan ini pulsanya entah cepat ya. Luar biasa, terima kasih sekali ya atas nama pemerintah daerah ya. Begitu sangat apa ya, responsif ya terhadap kondisi yang memang harus kita lakukan bersama-sama dan juga dari institusi sendiri ya, meskipun dalam konteks internal tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa ada istilahnya Satgas COVID juga di sini juga. Berkaitan tentang penanggulangan ini alhamdulillah ini para Bapak Ibu dan juga semuanya bahwasanya di Jepara ini sudah menurun. Kami lihat di data ya. Ini apa namanya? Penurunannya sangat luar biasa ya. Jadi tingkat kematiannya juga wes gara siji enggak salah itu dalam bulan ini, enggak salah minggu-minggu ini. Kemudian di rumah sakit ya itu juga banyak yang kosong, hanya paling 41 ya, Pak ya. Terus kemudian isolasi mandiri juga mulai berkurang. Dan saya juga kaget juga ini berdasarkan survei ini tingkat kerumunan dan kepatuhan COVID dan protokol COVID yang lain itu juga bagus kita. Rata-rata di atas 50%. Tapi dulu yang lapang kita ya mungkin ya kita melihat di lingkungan kita ya, tapi kalau survei kan bisa menyeluruh. Dan ini juga menunjukkan apa namanya peran dari semua pihak ya, ya mungkin terutama Pak Petinggi ya. Ini yang kemarin pas waktu Juli Pak jadi itu kan tinggi-tingginya itu sampai harus agak mengambil kebijakan bingung. Ya, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Ini satu tunjuk bahwasanya kerjasama ini bagian yang sangat penting ya untuk bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Gun, kalau ingin pemerintah desa ini wong do pinter-pinter ya kerjasama saja dengan Unisnu gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Ya oleh karena itu para Bapak dan Ibu semuanya khususnya Pak Petinggi, jadi untuk COVID ini sudah mengalami penurunan dan untuk vaksinnya sendiri sudah mulai cukup istilahnya masyarakat sangat antusias. Gitu Pak, di desa-desa antusias ya. Hanya saja mungkin perlu di woro-woro lebih banyak lagi ya, karena ada beberapa yang kelihatannya juga ada yang belum tahu ya. Yang bukan karena kecuekannya, pokoknya takut kurang tahu juga ada yang nggak tahu tuh. Ya, ini mungkin peran-peran Pak RT perlu dimaksimalkan karena target kita tuh sekitar 900 sekian ribu ya.
Tapi saat ini baru 17%, ini kan masih kecil ya. Tapi kecilnya karena tidak ada obatnya. Jadi nah analogi saya ya termasuk sukses dari jumlah vaksinnya yang sudah kita suntikan kepada masyarakat sudah terlaksana ya. Baik itu untuk nakes ya, masyarakat, usia lansia ya, remaja ini sudah kita laksanakan ya, meskipun persentase secara potensi atau target ini masih kecil ya. Ini yang berkaitan tentang masalah penanggulangan COVID ya. Kemudian ya berkaitan tentang dampak ya ekonomi dan sosial ini memang sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dengan kondisi yang seperti ini ya. Kita ketahui bersama ya, mungkin dari pihak Pak Petinggi ya, masyarakat, para akademisi ya, tokoh-tokoh masyarakat itu sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan sewu ya, kemarin sudah kan ada yang sangat nekat sekali, yaitu artis ya, harus sampai seperti itu ya. Karena dia itu membela masyarakat yang saat ini sedang prihatin, ataukah memang mereka sendiri lagi stres juga tahu ya. Karena memang jobnya kan berkurang, tapi itu bagian dari contoh yang dihadapi masyarakat ya. Oleh karenanya memang sesuatu yang wajib ya, terutama pemerintah ya, untuk bisa mensikapi kondisi masyarakat yang saat ini sedang sangat prihatin ya. Berdasarkan data yang tidak kita survei secara kasat mata saja ya, ini memang income mereka bisa turun sampai 90%. Ya. Ini artinya sudah modal dengan sudah tidak ada ya, pokoknya suruh gigi ya, seperti itu ya. Nah, artinya pemerintah itu menanggapi secara positif terhadap situasi seperti itu, sehingga pemerintah dalam ini pemerintah pusat telah memberikan satu kebijakan istilahnya pemulihan ekonomi nasional atau PIN ya, yang menurut data kami terima itu programnya PIN mencapai 579,8 triliun. Jadi menghabiskan uang segitu banyaknya ya. Yang tentunya ini uang yang mestinya kalau tidak ada COVID ya kanggo bangun lumayan luar biasa ya. Bangun ya tidak hanya non fisik tapi juga non fisik ya. Tapi yang terjadi tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia seperti itu. Program nasional ini memang sudah terprogram dengan rapi ya, dan memiliki 6 klaster prioritas ya, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, sektor kementerian, lembaga dan pemda, dan pembiayaan korporasi ya. Nah, ini dari 6 klaster ini sudah berjalan ya. Dan kami kami lihat itu ada realnya ada sekitar program, saya baca aja ya, program diskon listrik ya, seperti itu ya. Terus kartu sembako, kemudian bantuan beras bulog, PKH, BST, BLT desa, kartu sembako PPKM, kartu kerja, bantuan subsidi upah, dan yang terakhir ada BLT UMKM. Dan ini sudah berjalan ya. Dan nominalnya juga sudah jelas ya. Cuma memang untuk program ini sudah pakai online ya. Jadi memang ada yang pakai online seperti kaitannya dengan kartu bantuan subsidi upah, itu kan tidak lewat langsung rekening itu Pak ya.
Yang gitu Mas ya, rekening ya, rekening. Ini bagian dari bantuan untuk dampak ekonomi ya, kemudian BLT UMKM ya senilai 1,2 juta ya, kemudian diskon listrik itu juga sebagai satu penanggulangan dampak ekonomi ya, yang sosial tadi masalah beras ya, dan yang lainnya yang tadi kami sampaikan ya. Nah, ini program-program nasional yang tentunya ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya ya, provinsi maupun daerah untuk mengawal ya sesuai data yang sudah disediakan ya. Sehingga program ini untuk di Kabupaten Jawa Barat sudah berjalan dengan baik ya. Meskipun kita sadari dari data yang ada ini memang tidak semuanya ya warga masyarakat itu menikmati ya, ada beberapa yang belum bisa menikmati ya. Dan tentunya ini menjadi PR dari pemerintah daerah agar bisa tercover mereka itu. Nah, ini sedang selalu diupdate terus ya sehingga sesuai dengan sasaran. Sebagai bentuk ya realisasi program ya, ini dari program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional itu ada memenuhi alat kesehatan vaskes. Jadi memang dana sebanyak itu memang untuk memenuhi alat kesehatan ya, terus pemberian vaksin berarti kan toko vaksin itu juga ya dari Cina itu yang sangat banyak sekali yang kalau di Jamringke yang masih kurang ya karena penduduk kita sudah mencapai 200 lebih juta juga ya. Ini 250 sekian juta ini banyak ya. Itu kalau beri vaksin semuanya ya Bang wah sangat luar biasa menyerap anggarannya. Kemudian ada bantuan Presiden, Banpres ya bagi pelaku usaha mikro. Kemudian bantuan untuk pemegang kartu pekerja tadi ya, restruksi dan subsidi bunga. Ini kelihatannya sudah berjalan ya, subsidi listrik tadi sampaikan ya, 450 watts dan 900 ya. Kalau seperti Unisnu dapat enggak ini? Sudah enggak dapat ya. Pemberian bantuan sosial tunai ya, bantuan logistik Bulog ya, kemarin baru saja Pak Bupati juga meresmikan bantuan di Bulog langsung di Renggeng ya. Bantuan program keuangan harapan, keluarga harapan, kemudian subsidi paket internet bagi dunia pendidikan ini juga sudah berjalan. Sehingga memang ini harus dikawal ya, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga Pak Petinggi atau Pak Lurah harus mengawalnya. Jika di sana sini dimungkinkan ada sesuatu yang kurang pas ya, tentunya menjadi satu catatan dari Pak Petinggi ya. Syukur-syukur yang kaitannya dengan masalah BLT UMKM ini kan tidak semuanya tahu ya cari informasinya di mana itu di Dinas Koperasi ya atau perdagangan ya di situ. Kemudian juga bantuan subsidi upah itu juga caranya apa juga bisa dikonfirmasi kepada tidak semuanya tahu itu masalahnya ya. Jadi untuk bisa ada aktivitas dari Pak Petinggi untuk membantu masyarakat yang barangkali belum bisa mendapatkan itu. Kalau kayak PKH itu kan sudah ada data ya, data yang sudah terkonfirmasi ke Pak Petinggi. Kemudian para Bapak dan Ibu serta semuanya yang kami hormati ya. Jadi yang jelas pemerintah ini program-program ini memberikan satu hal agar masyarakat ini untuk menghadapi COVID ini dari sisi fisiknya harus dikuatkan ya dengan vaksin tadi ya. Imunnya ditinggikan ya. Tapi memang vaksin ya tidak satu-satunya, memang kadang-kadang yang vaksin yang paling bagus adalah ekonomi. Ya, makanya yang marake iso guyang-guyu itu yang marake vaksin yang paling mandi ya. Nah, oleh karena itu memang prinsipnya daya beli ya itu harus ditingkatkan kepada masyarakat ya. Bahkan Pak Ganjar memprogram ayo jajan ya. Nah ini jadi nek iso ana warung sing ketoke sepi agak diparani rak kena tuku permen ngoten lho Pak. Maksudnya pun ngoten kira. Nah cara agama kan ngoten sih Pak. Pak sing pinter agama sapa iki nak Unisnu mesti do pinter.
ya. Kan ngoten itu memang benar itu Pak, ayo jajan tapi ya aja dahar ning, kecuali kalau sudah level 3 boleh ya makan di itu pun hanya 3 menit ya. Wae mangan di meniti repot ya. Ayah kemarin tuh ya jajal makan ya tak kira ya kaya nyusu jadi ya suwi ya. Wah kacau tuh. Ya itulah yang terjadi ya. Jadi itu nanti apa namanya diberdayakan ya terutama teman-teman Unisnu mahasiswa juga kalau bisa dapat sangu dari orang tua ya beli di warung yang ada di desa yang menjadi tempatnya ya. Jangan beli di luar desa karena dia di desa itu ya. Disarankan ya. Rata-rata berapa Pak di desa itu? Berapa orang? Ada kelompok satu kelompok ada 20? 5 orang Pak Ibu. 5 orang Pak. Ya dulu-dulure kan jajan nih Pak desa itu. Ya, jadi memang ya minimal minum ya naiso rasa gawe lah ya teh atau teh botol ya satu bentuk membuat siklus ekonomi itu berjalan ya. Nah terus kemudian dongiret kabeh kan saking dodol ya. Tapi kan tidak terus ya, kan tidak terus kan bisa diatur. Nah terus ya pada bangkrut itu ya ada duit ya. Ini satu bentuk memang harus apa ya saling membantu lah. Ini kalau sudah seperti ini harus saling membantu sehingga semuanya bisa bergerak ya. Terutama Pak Petinggi kaitannya dengan UMKM ini memang harus diidentifikasi ya sehingga mereka-mereka yang memang ya rata-rata kalau ditanya ya mau wah ini anu ya apa namanya modalnya rambale ya kabeh tapi nah itu kan harus disalurkan ya. Salurkan dan barangkali syaratnya kayak apa nanti bisa dikomunikasi dengan dinas yang menangani sehingga minimal peran dari Pak Petinggi atau perangkat nanti bisa memberikan satu nuansa kepedulian kepada masyarakatnya ya. Jadi itu Pak para Bapak dan Ibu serta mahasiswa, jadi pemerintah ini sangat concern terhadap persoalan ini sampai mengeluarkan begitu ratusan triliun ya, bahkan di Jepara sendiri juga ada dana BTT ya, yang harus dicadangkan untuk menghadapi itu manakala ada hal-hal yang darurat ya yang harus diatasi ya, baik itu masalah ekonomi, sosial maupun kesehatan memang kita siapkan ya. Karena kita sadari kalau berdasarkan kegiatan itu ya memang menteni prosesnya, tapi nak BTT langsung ya, karena darurat tadi ya, tak terduga ada sesuatu yang terjadi yang tak terduga ya, itu bisa dilakukan secara cepat ya. Contoh saja operasi ya oleh teman-teman satpol ya untuk penegakan prokes ya, protokol COVID, kesehatan COVID ya. Itu kan perlu anggaran ya, mungkin untuk beli ininya terus sosialisasi. Nah, ini kalau nunggu proyek nanti lelang kesuwen masalah ya repot ya. Bahkan ini sudah agak manis ini. Jadi proses edukasinya sekarang tidak gebyur. Nah kemarin kan gebyur ya. Nah sekarang kelihatannya kemarin ketemu Pak Kasat Pak Syukur kasih bantuan, jadi edukasi sama si itu apa warung-warung sekaligus ngasih bantuan lah, beras apa gitu ya. Nah, terlalu dianu kan kasihan kemarin juga ada keluhan itu yang apa kena air itu yang apa warung apa itu ya warung kucing aja. Nah, itu kan kasihan itu mas. Dodol kan dia kan dodol kan gerobak tok sih wong. Jadi makanannya kan dari masyarakat sih Pak. Wong saya itu kemarin ngelantik soalnya, lantik pengurus apa sego kucing atau ngelantik kemarin angkringan ya. Itu ternyata ya no apa supplier benar ya, supplier ya no terus yang dodol no sing ada beberapa berperan. Ternyata bayangan saya kan wong dodol itu ya dia masak dewe enggak, ternyata banyak yang diserap itu ya luar biasa kita sepele tapi dia menggerakkan ekonomi betul itu sih ini apa namanya angkringan itu ya bisa lingkungannya bisa yang lain itu
juga untuk kantong-kantong yang sedang itu kan asik di situ ya, dengan itu satu perputaran ekonomi yang malah menurut saya cukup kuat itu. Makanya kemarin dengan adanya level 3 ini untuk di angkringan boleh ya, hanya 20 menit atau 30 menit ya, boleh. Justru kalau di restoran harus deliver ya, harus ya udah boleh makan di situ ya, karena enggak. Terus hotel-hotel ini masih belum bisa juga, tapi ya berjalan ya, tetap berjalan. Karena ya kasihan juga, kemarin juga ternyata juga masih ada yang seperti itu. Ya, jadi untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara ya sejalan dengan kebijakan nasional ya. Jadi memang tidak ada yang berbeda. Nah, tentunya ini yang terpenting adalah Pak Petinggi dari sisi pemerintahan ini juga tetap jalan dengan porsi sebagaimana surat edaran Bupati. Tetapi kan ono ketentuannya kan bekerja di rumah ya. Termasuk jadi kan juga enggak masuk. Wah, 100% ya diatur dewi nah ono. Tapi yo rata-rata ke lapangan nggih dadi 24 jam apa Petinggi 24 jam. Tak kira termasuk petinggi bareng ono surat edaran. Oh, enggak ada Pak ya? Kayak diatur lah ya, jangan sampai ya, mana rapat ya diatur, jangan terlalu dengan BPD terjalan Pak, rapat dengan BPD, dengan RT terjalan, cuma mungkin dengan RW lah ya. Soalnya terus kemudian tidak ada rapat, tidak kan terus seolah tidak beraktivitas itu pemerintah desa ya. Ini kemarin kan saya untuk yang narkoba ini kan jadi ada 7 yang belum, yang sudah petekan. Mudah-mudahan yang tahunan yang lain Tegal Sambi, yang lain juga ya undang saya ya, tidak bayar undang saya Pak beres. Nah, tapi tak kasih kesempatan untuk saya didik jadi kader narkoba nanti. Ya, nanti ada. Ini yang nanti yang sudah request nanti petekan ini. Pak, terima kasih Pak Petinggi, nanti kita didik mereka bagi relawan anti narkoba, nanti dibiayai oleh kita. Ya, kemudian dari aspek sosial ekonomi ya sama ya, jadi mengawal saja, sekaligus juga mengawal kebijakan pemerintah pusat, daerah ya, tetapi juga melakukan identifikasi Pak ya belum. Kemudian yang ketiga ya tentunya mendorong ya atau memberi ruang pada mereka yang belum untuk bisa kita salurkan ya. Bagaimana caranya dan sebagainya ya, untuk memudahkan itu tentunya ya komunikasi dengan dinas terkait ya. Kami sendiri juga belum tahu ya, karena informasi dengan pakai online katanya seperti itu ya. Itu kemarin tuh tahu itu yang subsidi upah itu teman-teman di kantor kan ngajukan hanya surat pernyataan terus data itu aja, terus disampaikan ke BPJS tenaga kerja, terus dapat uang lumayan 600 Mas ya, 600 itu lah mungkin barangkali di usaha sana, tapi yang sudah menjadi anggota BPJS tenaga kerja ya belum ya belum bisa ya. Ya, barangkali ada terobosan yang lain, monggo jenengan nanti bisa dicari informasinya. Saya rasa itu ya Pak Gun yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih sekali lagi pada Pak Petinggi semuanya yang ada di Kabupaten Jepara. Tentunya ini apresiasi yang sangat luar biasa. Penurunan level ini menunjukkan dedikasi Pak Petinggi dan Pak Lurah ini yang luar biasa ya. Nah, kalau di kabupaten kan hanya gembar-gembar, tapi jenengan sehubungan dengan itu kan repot, kira. Ya, tapi alhamdulillah memang efek-efek kanunya negatif nggak ada ya. Artinya berjalan dengan lancar lah ya. Artinya masyarakat Kabupaten Jepara sudah sangat menyadari ya. Nah, menyadarinya dibuktikan dengan survei tadi yang sangat positif ya. Dan tentunya ya survei itu nanti kan terus ya, kalau bisa lebih dari itu ya. Karena informasi kerumunan itu pantuannya tidak dilihat dari mata Pak, dilihat dari internet katanya. Nah ini. Tapi alhamdulillah ya di masjid-masjid juga sudah berjalan, meskipun ya ada yang tidak, ini memang selalu diedukasi terus lah ya. Makanya Pak Petinggi kalau di wilayahnya selalu menunjukkan disiplin ini Pak, pakai masker ya, mengingatkan perangkat-perangkat seperti itu sehingga
Minimal kalau ngeloke kan anu ndak sampai diwelehke gitu loh. Soalnya kemarin siapa ya? Terus meninggal loh. Anu itu tadi. Wah, aja. Gitu aja nanti tak namis baru tak titani. Saya rasa itu soalnya menyangkut orang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Lukito Sudi Asmoro SHMSI, Kepala Bagus Bangpol Kabupaten Jepara. Terima kasih. Tadi juga menyampaikan informasi terkait dengan penanganan COVID-19 yang dari pihak pemerintah. Oke, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ya tiba saatnya kita membuka sesi diskusi tanya jawab atau memberikan masukan-masukan dari peserta pada kesempatan hari ini. Peserta hari ini baik dari Bapak Ibu petinggi, kepala desa maupun lurah, dan juga teman-teman dosen, juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung secara daring melalui Zoom meeting ini. Kami persilakan untuk menyampaikan. Kami ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang hadir secara luring di sini terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin oke, silakan Bapak. Satu, yang pertama, yang kedua, selanjutnya Bapak Agus Santoso. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Jatmiko selaku yang mewakili dari pemerintahan Kabupaten Jepara, Pak Lukito. Kulo petinggi tahunan Bapak. Perkenalkan. Juga terima kasih kami ucapkan dan kami hormati kepada Bapak Insinyur Gun Sudiaryanto MM, Bapak Dr. Siswo Priyoko SEMM yang sangat kalau muliakan, juga semua teman-teman yang sangat kami hormati. Untuk yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa secara umum Pak berkaitan dengan penanganan COVID di desa kami, desa tahunan, karena memang notabene desa tahunan ini memang yang terbanyak yang terpapar Pak di Kecamatan Tahunan. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat bekal dari DKK baru kemarin berkaitan dengan sinkronisasi data dari positif COVID yang memang masih belum benar Pak. Jadi secara umum di desa kami untuk hari ini hanya satu yang isman Pak. Jadi alhamdulillah untuk 2 hari ini tidak ada penambahan positif. Karena memang rekor terbanyak itu banyak yang dari nakes dan PNS Pak. Kebetulan di GTI itu memang orangnya sudah ADM-nya tinggi sehingga memang kita tidak mengirimkan isman ke Wisma Undip di Teluk Awur. Secara umum dari penanganan ekonomi Pak, karena memang tadi jenengan sampaikan berkaitan dengan anggaran yang triliunan, di tingkat desa kami juga alhamdulillah karena sekitar 20% dari warga kami yang mendapat bantuan dari seluruh bantuan, baik PKH sampai BST non-tunai dan yang lain Pak. Kemudian kami ingin menyampaikan yang kedua, menarik apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, yaitu berkaitan dengan kerjasama di bidang peningkatan SDM masyarakat Pak. Kami di tingkat desa juga di dalam RPMdes kami itu mencanangkan bahwa 1 kakak 1 sarjana Pak. Tapi itu bukan berarti di masa kami nanti bisa selesai. Yang terpenting kami menciptakan ide untuk membuat program 1 kakak 1 sarjana. Dan di tahun 20 kemarin belum terrealisasi, namun di tahun 2021 ini sudah kami anggarkan. Tapi berkaitan dengan payung hukum tadi atau parameter dari pemerintahan kabupaten, harapannya dana desa nanti ke depan itu bisa untuk
parameter pendidikan, sehingga kita bisa kerjasama secara maksimal terhadap pendidikan di Unisnu utamanya. Kemudian kami juga kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Yaptinu secara pribadi, juga direspon dengan baik. Karena itu memang kami juga ingin sama-sama mengabdi di masyarakat. Karena memang Unisnu ini berada di desa Tahunan dan juga lahan yang dipakai untuk lahan di sini sekitar 8.000 Pak, yang ditukar guling dengan Dimbate. Dan sekarang memang PAD-nya minim Pak, karena di gunung nggak ada hasilnya. Tapi kami sangat berharap bahwa nanti kerjasama di bidang peningkatan SDM itu bisa direspon. Selain parameter dari pemerintah untuk pendidikan, karena itu memang salah satu tujuan dari pemerintah desa. Begitu Pak yang kami sampaikan. Segala kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selanjutnya dari Pak Agus Santoso dari Tegal Sambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Unisnu, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Insinyur Guntur Sudiryanto MM, yang kami hormati Bapak Haji Lukito Sudiasmoro, MSI, Kepala Bagus Bangpol Jepara, Pak Dr. Susnorioko yang kami hormati, yang kami hormati. Pertama, kami memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Unisnu dalam mengundang kami perwakilan petinggi di Kecamatan Tahunan dan seluruh petinggi yang mengikuti acara ini secara daring. Kami memberikan apresiasi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami diminta untuk memberikan masukan atau pendapat kaitannya dengan Saresehan yang bertema membangun sinergi dan kebersamaan antara pemerintah, Unisnu Jepara dan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan sosial di masa pandemi. Tadi yang sudah disampaikan Pak Rektor, kemudian Pak Wakil Rektor dan Pak Lukito, kami juga sudah mencatat. Cuman ketika tadi dikaitkan dengan anak-anak kita atau adik-adik kita yang KKN, itu kami lebih menggarisbawahi yang KKN. Jadi alhamdulillah di desa kami di Tegal Sambi ini juga sudah pernah ditempati untuk mahasiswi KKN. Pernah yang pertama dulu sebelum masa pandemi mukim, jadi tidur di rumah saya itu ada sekitar berapa dulu 20 orang, 20 mahasiswa. Kemudian yang kemarin karena masih masa pandemi, memang ya tetap di base camp-nya di rumah kami, tapi tidak menginap istilahnya. Tapi dengan program yang kami juga memberikan apresiasi ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Yang tahun kemarin itu memang mahasiswa-mahasiswi KKN itu mengambil tema salah satunya di Tegal Sambi itu membuat motif batik perang obor. Jadi pertama kami sudah melonsing batik perang obor, cuman karena dibutuhkan variasi motif, alhamdulillah direspon dengan baik oleh mahasiswa KKN dengan waktu itu dengan dosen pembimbing Pak Zainuddin. Terus ada pelatihan batik oleh Pak dosen siapa ya yang ya itu. Alhamdulillah ada sekitar tambahan 5 motif. Dan yang saya pakai hari ini termasuk hasil karya anak-anak atau adik-adik kita mahasiswa KKN yang di Tegal Sambi. Ini salah satu motif batik obor yang saya pakai. Setelah kami memiliki itu, memang dari pemerintah desa langsung kita untuk tiap hari Kamis kita menggunakan batik Jepara motif obor, kemudian dari yang lain seperti BPD, teman-teman dari BUMDes, lembaga-lembaga desa juga kita berdayakan supaya ikut mempromosikan batik obor. Alhamdulillah Pak sudah ada pesanan dari pihak luar. Jadi
sudah ada pesanan, kita sudah mulai kita pasarkan melalui BUMDes, itu sudah ada pesanan baik dari pengusaha, kemudian dari Ibu Lestari Murdiat juga sudah pesan ke kita. Kemudian alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Dinas Dinsos Farmasius juga sudah memakai batik perang obor di Pak Camat juga sudah mengenakan. Nah, ada kendala yang kami rasakan, Pak. Jadi untuk proses produksi, proses kreatifnya sudah kami rasakan. Wes macam di pasar gitu. Jadi ada beberapa motif, cuman kendalanya mungkin di pemasaran. Nah, mungkin kalau ke depan itu nanti akan diterjunkan lagi mahasiswa dan program itu akan ditindaklanjuti, mungkin ada kalanya adalah yang lebih ditajamkan adalah pemasaran. Selama ini kan kita produksinya buatnya sudah bisa, tapi memasarkannya kadang-kadang yang butuh terobosan-terobosan. Artinya mungkin bisa jadi kami mohon untuk ini mumpung ada dari pemerintah kabupaten bisa disampaikan kepada Bapak Bupati. Kami juga sudah mengirimkan secara pribadi ke Bapak Bupati sampel ya batik perang obor, harapan kami supaya dibuat kemudian dikenakan oleh beliau Bapak Bupati. Nah, yang kami usulkan adalah perlunya memfasilitasi desa-desa, tidak hanya Tegal Sambi, tentu saja yang punya batik enggak cuma Tegal Sambi, kan banyak batik Pelajan juga ada, Semat juga ada, desa-desa lain atau mungkin kerajinan lain itu memfasilitasi adanya mungkin semacam pameran, artinya salah satunya itu untuk kaitannya dengan promosi atau pemasaran tadi. Kemudian Pak Gun atau Pak Lukito yang kami hormati, sebagai bentuk kecintaan terhadap produk kita, itu kalau bisa ya pejabat itu memberikan contoh untuk memakai, misalkan ya. Jadi nanti. Jadi misalkan kalau setiap tanggal 10 saja kita sudah diminta untuk pakai misalkan batik atau motif hujan gerimis kan setiap tanggal 10, tanggal 17. Kalau kan masih ada tanggal-tanggal yang lain. Misalkan sebulan sekali tanggal 20 pakai batik Tegal Sambi, tanggal 25 pakai batik Pelajan. Nah itu dengan demikian akan memacu, memberdayakan masyarakat yang punya batik lokal, yang punya kearifan lokal itu bisa lebih produktif gitu. Cuman kami usulkan kepada Pak Bupati, monggo nanti Pak Lukito mengingatkan supaya potensi-potensi batik di desa-desa itu bisa lebih menggeliat, bisa kaitannya kalau kemarin dari adanya pandemi mungkin beberapa sektor furniture ada penurunan atau kelesuan, tapi sektor yang lain menjadi peluang kan gitu. Ini salah satunya itu. Salah satunya batik. Alangkah bangganya kalau misalkan batik desa itu sebulan sekali aja digunakan di kabupaten atau dengan kepala dinas semua pakai. Kemudian itu baru batik. Terus ada lagi teman-teman di desa ini juga punya kuliner yang tradisional kan itu. Jadi misalkan kalau di Tegal Sambi itu ada kintelan, mungkin ada di selain ada kuliner apa lagi. Nah kulit kodonus juga ada. Yang didahar di mejanya Pak Bupati atau kepala dinas itu seperti itu, kan itu sesekali. Tidak hanya mungkin tidak hanya catering yang mungkin sudah besar, tapi juga sesekali makan tradisional. Mungkin apem kodonus sesekali ditampilkan di meja Pak Bupati, atau kintelan Tegal Sambi, atau lepet jagungnya dari desa mana lagi gitu. Jadi dengan kearifan lokal, makan tradisional nanti juga mungkin Pak Rektor, Wakil Rektor kalau pakai batik Tegal Sambi kan tidak mengurangi gagahnya, tetap ganteng kan gitu. Nah itu nanti kalau itu saya pikir kalau itu akan kita memberikan contoh mulai dari pejabat menggunakan produk dari desa-desa yang ada di Jepara ini, saya pikir itu bisa menjadi alternatif pemulihan ekonomi selain dari sektor furniture. Mengatakan Pak yang kami sampaikan, kami sangat mengapresiasi, kami mengharapkan, kami senang didatangi adik-adik KKN karena itu menjadi teman berpikir buat kami. Jadi teman berpikir di perangkat desa, kami di Tegal Sambi itu kebetulan saya alumni sini lah. Saya dan Bu Cari alumni sini semua. Jadi Petinggi dan Cari Tegal Sambi alumni sini,
kemudian KUR perencanaan alumni sini juga, jadi sarjana tekniknya dari sini. Jadi yang lain kita dorong, perangkat yang lain kita dorong untuk yang belum S1 supaya S1 di Unisnu. Ada si desa itu punya anggaran untuk peningkatan SDM. Selama ini peningkatan SDM kita gunakan untuk studi banding. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam peningkatan SDM berupa mungkin menambah strata pendidikan, saya pikir masih masuk. Judulnya peningkatan SDM kan bisa luas ya. Nah demikian yang kami sampaikan. Kami sangat welcome, mengharap kehadiran teman-teman, adik-adik kami yang di KKN nanti datang ke desa bisa menjadi teman berpikir untuk bisa lebih membuat semua desa itu menjadi lebih produktif apapun produknya. Untuk yang masalah COVID, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Lukito memang sudah melandai, kelihatannya sudah agak melandai, mengalami penurunan. Masyarakat juga lambat laun sudah menyadari untuk vaksinasi, cuman karena vaksinnya yang terbatas itu sehingga belum sampai maksimal. Harapan kami nanti bisa levelnya bisa menurun Pak, karena kalau level 3 kami belum bisa membuka pantai sebagai salah satu PADES kami, misalkan desa yang mungkin ada PADES-nya wilayah pantai, itu level 3 belum bisa buka pantai. Kalau level 2 mudah-mudahan sudah bisa. Makaten Pak Gun, Pak Lukito, mohon nanti bisa diteruskan untuk ke pejabat atau beliau Bapak Bupati supaya potensi-potensi di desa lebih menggeliat lagi dalam rangka pemulihan atau peningkatan ekonomi di desa kita masing-masing. Makaten akan sakit kalau terakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Pak Petinggi Tegal Sambi. Satu lagi saya ada chat yang juga saya mau membacakan pertanyaan juga Pak, yang dari di Zoom juga di sana sudah bergabung. Ini ada 116 yang masih bertahan di sana. Ada yang bertanya, tadi saya dikirimi sama teman yang sudah monitor, izin pertama dari Desa Jobokuto Pak. Jobokuto, kelurahan tidak ada anggaran untuk penanganan COVID-19. Bagaimana solusinya dengan keterbatasan di kelurahan untuk bisa melaksanakan penanganan COVID-19 secara berkala? Ini mungkin pertanyaan ini untuk kepada Pak Lukito ini ya, kaitan dengan pemerintah. Bagaimana untuk penanganan COVID-19 secara maksimal di Desa Jobokuto itu? Karena di sana, di kelurahan itu tidak ada anggaran untuk penanganan COVID. Ada tiga tadi yang sudah merespon dari kegiatan ini. Ada yang disampaikan juga Pak, yang hadir di sini sekalian nanti langsung bisa ditanggapi oleh narasumber. Secara singkat, monggo, karena waktu kita juga terbatas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak pemateri yang kami hormati, Bapak-bapak yang hadir di ruangan ini yang kami hormati, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Perkenalkan, kami dari Petinggi Desa Teluk Awur. Kaitannya dengan seminar ini kami ingin menyampaikan sama Pak Insinyur Gun Sudiryanto MM, kaitannya dengan kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial di masa pandemi, atau nanti ada tindak lanjutnya ke masa yang akan datang. Itu kita tahu bahwa Teluk Awur adalah termasuk desa wisata yang menjadi andalannya adalah pantai. Mulai masa pandemi sampai sekarang, ini termasuk yang paling berdampak dalam sektor wisata. Sponsorship karena proposal kampus. Sampai sekarang wisata kan masih tutup. Padahal di dalam wisata itu banyak warung-warung yang berjualan. Sehingga kita sering dikomplain oleh warga. Sehingga kaitannya dengan ini bagaimana nanti untuk pengembangan selanjutnya kaitannya dengan penanganan wisata, juga karena di wilayah selatan itu
kondisi masih kumuh. Dan rencana nanti untuk tahun ini di anggaran perubahan nanti kita ada kegiatan penataan untuk tempat wisata dengan mengedepankan ruang terbuka. Kaitannya dengan pengembangan itu mungkin nanti dari Bapak Rektor bisa menjembatani untuk kerjasama dalam pengembangan penataan di wisata Pantai Tolawur. Karena untuk tahun ini ada bantuan dari Banprov untuk digunakan balai pertemuan yang mana ditempatkan di lokasi wisata itu. Tapi dalam penataan warung atau pedagang, secara master plan-nya belum kita dapat, cuma kemarin ada rencana, cuma nanti ketika ada bantuan dari Unisnu nanti kita bisa kerjasama untuk pengembangannya. Itu yang kami sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Petinggi Teluk Awur. Oke, langsung kami serahkan kepada Bapak narasumber, dua narasumber ini, Pak Lukito dan juga Pak Gun, secara bergantian untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh tadi. Monggo. Terima kasih, langsung saja ini untuk Pak Petinggi Tahunan. Jadi berkaitan dengan masalah program 1KK 1 Sarjana, ini mestinya panjenengan sudah punya data dari jumlah KK yang ada di saya tahunan dan berapa dari jumlah KK tersebut yang belum ada sarjananya. Apalagi ini sudah menghentikan dengan Ketua Yaptinu, nanti kaitannya dengan masalah program-program yang ada di kita. Namun kalau memang itu sudah ada anggaran dan anggaran tadi harus disesuaikan dengan tadi jumlah KK yang belum ada sarjananya. Kalau jumlahnya besar, jangan keberatan. Tapi kalau kita membantu dalam masalah beasiswa dan sebagainya, itu ada dua kemungkinan. Beasiswa masuk dan beasiswa setelah jadi mahasiswa. Tapi kalau beasiswa masuk itu direbut oleh banyak orang. Direbut oleh banyak orang. Artinya ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Maka dari itu kami mohon dari pihak desa tahunan bisa nanti mengkalkulasi jumlah KK yang belum ada sarjananya berapa. Maaf ini dari keluarga yang kurang mampu, dan sebagainya itu menggunakan kriteria. Jadi nanti kan kita juga akan membuat semacam program gerakan ke depan, insya Allah karena kami di PMP, karena perguruan tinggi NU ini bersaing di UNU Jogja ini luar biasa ini. Ini udah dan nanti akan kita sampaikan di saat kita menyelenggarakan MOU. Kemudian yang Tegal Sambi ini Mas Agus, undang Pak Iyo Mas Agus sih. Karena sebenarnya kawan saya sejak kecil ini. Jadi untuk program promosi di produk Anda panjenengan itu sebenarnya di Unisnu ini sudah pernah melaksanakan pelatihan dengan para pelaku UMKM yang diprakarsai oleh BP2KB itu tentang program e-commerce. E-commerce itu. Jadi pemasaran produk. Baik itu melalui blog, melalui program yang lainnya, hanya dituntut pada masalah yang penting duwe email. Itu saja. Itu nanti kawan-kawan mahasiswa yang di sana bisa diberdayakan untuk misalnya pelatihan di desa Panjenengan. Tidak ada masalah. Pelatihan di e-commerce tadi itu. Kan tidak harus banyak, komputer 1 atau 2 bisa, rekan-rekan bawa HP sekarang juga udah bisa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah batik tadi, saya sepakat itu dimunculkan ini menghadap Pak Lukito, ini rencana nanti ngendikan atau pada Pak Bupati, supaya ini bisa disampaikan karena ada salah satu kabupaten di Jogja, ini contoh ini, di Kulon Progo, yang Pak Bupatinya sekarang diangkat menjadi Kepala Badan BKKN ya, dokter ya itu Dadukin, itu luar biasa itu. Jadi kabupatennya harus pakai batik geblek Kulon Progo, seluruh ASN wajib itu. Kemudian Indomaret harus menerima produk lokal dari ini.
Bahkan kalau tidak mau suruh keluar. Artinya bukan kita mau ngusir dana Alfamart, tidak. Ini salah satu contoh betapa keteguhannya membuat sebuah kebijakan. Tapi kalau kita toleransi ada Batik Utara, Batik dan sebagainya itu ya dilakukan karena ada proses. Karena dulu pernah seluruh ASN yang kurang lebih 11 sampai 12 ribu Pak Logito pernah mau dibati Batik Jepara. Tapi produsennya tidak kuat. Ini di era almarhum Pak Subroto itu. Ada 11.000 sekian, tapi tidak kuat. Dan jenengan kira-kira per bulan rata-rata berapa? Nah ini permasalahan itu. Tapi bukan berarti ada rasa pesimistis, bukan itu. Kita harus semangat. Ya, diawali dengan OPD, dan sebagainya, harus di bawahnya. Itu tidak ada masalah. Sebatas itu ada pemberdayaan di masyarakat, saya kira promo itu sangat perlu untuk dilakukan. Karena bisa dikenal orang itu dari kegiatan promo. Jadi ini mungkin didengarkan dari yang lain. Dari program e-commerce nanti kita kerjasamakan, boleh berdayakan anak-anak KKN, saya kira tidak ada masalah. Ada masalah. Jadi kekuatan panjenengan itu perlu dikalkulasi. Jadi produksi per bulan sekian dan sebagainya. Kalau sisi pemasaran saya kira orang Jepara itu ahlinya. Ahlinya orang Jepara dalam hal pemasaran. Pinternya karu-karuan kok. Betul itu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk sisi di masalah Batik tadi. Untuk masalah makanan tradisional saya kira nanti Pak Logito yang akan nantikan karena jenengin telan apem ya budaya ya. Ngono apa brayu dan macam-macam itu banyak sekali yang bisa diperdayakan di kita. Jadi itu monggo untuk diperdayakan. Kemudian yang untuk Teluk Awur ya. Ini berhubungan dengan masalah wisata, ya memang dari tempatnya jembatan sing Dicor itu tutup terus ya sudah lama ya. Dan itu memang menjadi kebijakan karena dari kajian gugus Covid itu penularan tertinggi waktu itu kan dari tempat wisata. Klaster tempat wisata, klaster punya orang kerja, klaster macam-macam lah itu. Jadi kerumunan yang tidak pada disiplin di prokes. Tapi insya Allah di tahun ini sudah jadi penurunan yang luar biasa, bahkan orang Jawa bilang mulai suroi kita wanila. Windu apa itu loh, ada windu-windu itu loh. Nah itu tak kira akan menjadi patokan kita wong Jawa. Dan kelihatannya memang sudah mulai drastis sekali. Jadi ini menjadi pedoman kita untuk masalah. Kemudian untuk masalah daerah kumuh tadi itu, nanti mungkin bisa kerjasama dengan dinas LH, Pak Logito, yang dinas Perkim, Perkim. Itu nanti bisa kita kerjasamakan karena pemberdayaan teman-teman KKN yang terbatas jumlahnya nanti bisa membantu di saat membuat surat menyuratnya dan nanti program pengabdian itu bisa dan nanti tinggal pelakunya apakah ini dilakukan oleh pihak desa setempat atau bagaimana nanti tergantung daripada mekanisme kebijakan yang ada di dinas terkait. Kalau memang lewat Perkim yaitu, tapi kan untuk pengajuan lewat LH dan sebagainya, itu monggo nanti bisa kita lakukan. Yang jelas memang sektor ekonomi dari pariwisata ini menjadi prioritas utama. Apalagi memang Teluk Awur kita tahu ya, daerah pure semua objek wisata, pantai tadi itu. Dan diharapkan itu juga bisa menambah PAD kok ngoten nggih Pak Logito nggih. Karena PAD diantaranya dari retribusi tadi wisata desa tadi. Jadi itu mungkin gambaran-gambaran untuk mencari solusinya buat kita menangkap ke depan dan itu memang pertaruhan para bapak petinggi itu keberhasilan pemimpin tingkat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat itu menjadi taruhan. Kalau sudah jadi ya tadi atau sudah bisa maju, saya kira tumbuhan masyarakat di Panjenengan akan berlanjut. Ya itu tinggal gitu saja. Tinggal bagaimana Panjenengan di hal masalah kreativitas. Kalau di Tegal Sambi tadi bicara masalah staf perangkatnya yang ada banyak dari kita sangat bagus karena juga di Tegal Sampingnya ada pengepul minyak goreng bekas. Itu mahasiswa kami, alumni kami itu yang dikirim ke Pertamina Cilacap ya. Dari 3.000 dijual 6.000 sekian itu atau 9.000 itu. Nah, itu luar biasa itu. Jadi keuntungannya tinggi. Kalau ngirim ya 5.000 liter karena udah pakai. Karena komunikasi dengan saya itu jadi tornya itu
Saya minta untuk. Jadi saya kira kreatif di lapangan itu bisa dimunculkan sehingga nanti benar-benar menjadi secerca harapan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Panjenengan lewat jalur-jalur kreativitas dan terobosan. Ada hal yang berkaitan dengan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Lugito untuk hal-hal yang keterkaitan dengan masalah pemerintah Kabupaten Jepara. Monggo Pak. Terima kasih pada Pak Petinggi. Yang pertama untuk Pak Petinggi tahunan, ini satu bentuk informasi ya Pak Petinggi. Jadi tentunya mengucapkan terima kasih ya atas upaya yang sangat masif untuk bisa membantu pengendalian terhadap penanggulangan COVID yang mana semakin ke sana semakin tidak ada, semakin ada itu semakin tidak ada. Ya, mudah-mudahan nanti atas kerjasama kita bersama COVID ini bisa segera kita basmi ya, kita hilangkan. Kemudian yang kedua, Pak Petinggi Tegal Sambi, untuk pakaian ya, ini memang objeknya tidak pemerintah mestinya Pak Inggi, tapi juga lembaga seperti ini juga atau perusahaan-perusahaan ya, ini bisa. Tapi yang jelas kami sarankan, yang pertama, ini memang harus identifikasi terhadap pengrajin, ya, yang mana itu semua petinggi yang punya kekasan untuk usaha batik ya, identifikasi terhadap pengrajin. Ya kemudian sejauh mana mereka itu membuat ya. Jadi ahli tapi juga membuat, tidak hanya ahli tapi tidak membuat, itu jadi masalah itu ya. Ini harus diidentifikasi dan kemudian yang ketiga adalah modal. Ya. Kalau itu sudah ada informasi dan dipastikan ada, itu baru nanti saran saya memang harus ada peran Pak Petinggi untuk memasarkan. Salah satunya idenya Pak Agus tadi, membuat surat ke Bupati dan sebagainya. Kalau ke OPD mungkin bisa, khusus OPD ya, kita sarankan ya, nanti bisa ya. Nanti kita bisa mulai dulu, tidak apa-apa ya. Tidak masalah, tapi yang jelas harus ada barangnya ada ya. Itu kan gawe surat baru siap. Tadi dicontohkan Pak Gun, zamannya Pak Broto mau beli banyak ternyata tidak siap semuanya. Itu kan juga tidak pas juga. Ya, demikian untuk yang desa yang lain. Kemudian yang kuliner ini memang juga sama ya. Kuliner ini juga justru malah saya rasa ini produk yang sudah berjalan cukup lama, tapi barangkali kita tidak tahu ini khas kita ya atau khas desa tertentu ya. Nah, ini memang peran pemerintah juga saya setuju. Hanya saja begini Pak, kita kadang kehilangan jejak terhadap produk itu karena yang jual siapa, yaitu ya. Nah, ini kami sarankan supaya PKK desa itu membuat warung desa. Sehingga produk-produk yang ditawarkan, yang dijual itu ya produk asli situ. Sehingga manakala nanti suatu saat kami ya katakanlah ada DKW atau mungkin Pemda mau ya katakan ada pertemuan informal ya, kita kan kadang-kadang ya tenis meja apa, kita tidak masalah, tapi harus tertib tempatnya di mana. Nah itu yang barangkali dengan siapkan BPKK ya, sehingga tidak melulu itu makan berapa, tapi ada kekasan. Sehingga akan memudahkan kita untuk mencari makanan itu sendiri ya. Ya tentunya kalau ditarik lagi ya harus ada komunitasnya, karena memang kalau ya berhubungan dengan pemerintah biasanya hubungan dengan pajak gitu Pak. Ya ini agak susah ya, sehingga makanya catering itu jadi rujukan karena ada NPWP, ada nomor wajib pajaknya yang manakala nanti bagi pajak penghasilan dan pajak pendapatan itu ya. Sehingga memang itu ya harus disiapkan oleh desa ya. Nah, saran saya ya untuk memulainya harus seperti itu Pak Petinggi ya, ini semuanya petinggi yang ada di Kabupaten Jepara. Dan yang tak kalah pentingnya memang
Unisnu satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jepara memang harus mengawal ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk memberikan satu sosialisasi, tapi sejauh mana perkembangan sosialisasi itu bisa berkelanjutan. Nah, ini yang harus dikawal. Jadi mungkin ada seperti proyek pilot proyek ya, seperti itu ya, sehingga nanti bisa tergaiden terus ya. Ini saran saya seperti itu. Saya kadang-kadang itu sudah sosialisasi, sudah memberikan, tapi ya sudah selesai. Itu ya repotnya itu. Nah, ini harus sama-sama bergerak. Oleh karena itu, desa bisa menganggarkan, undang aja narasumber, ya. Jadi pos APBDes itu bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat bisa. Undang aja yang ahlinya ya. Ya yang ahlinya ya ngomongin masalah apa tadi pemasaran ya ahlinya pemasaran di Indonesia siapa? Jangan Pak Gun ahli sudah apa-apa nah rektornya loh ahlinya rektor diundang ya ahlinya normatif saja kan. Ya, harus ahlinya ngono kudune. Kan gitu Pak Gun ya. Ini terus terang ini biar jelas. Jadi kadang-kadang itu diundang teman-teman rektor adalah wah orang ahlinya itu repot ya. Dia harus mengguidance terus sehingga nanti ada satu MOU yang jelas ya. Nah, makanya saya sependapat MOU itu sebagai satu bentuk guidance. Jadi kalau bisa MOU tidak hanya supaya pegawai desa itu sekolah, tapi juga MOU terhadap program jenengan juga nanti pada saatnya pembahasan dengan BPD itu sudah ngalir. Setiap tahun pasti menjadi agenda mereka, gitu loh. Dan jenengan sendiri juga iki di ketanu perlu konten tinggi. Waduh ya orang kalau rahasia nah kalau tak kandani tak kandani. Ya, jadi itu ya. Jadi harus terprogram ya. Jadi nanti saat jenengan saka itu bisa. Jadi tidak harus nunggu dari Unisnu, jenengan bisa memprogram kegiatan itu. Ya. Tapi yang tadi identifikasi orang-orang yang ahli-ahli itu ya memang dikawal terus. Itu seperti halnya di Jogja ada Sabto Hudoyo ya. Itu namanya mungkin ahlinya di beliau nih. Itu kan keramik gitu, gerabah itu. Itu kan dia gawe biasa, model macam di sekarang bagus ya. Itu dimulai seperti itu. Bisa saya yakin ini kesempatan desa karena sekarang banyak peluang untuk itu ya. Kemudian untuk Jobo Kuto itu memang untuk COVID memang tidak seperti desa ya. Nah, kelurahan itu bang duitnya ada di kecamatan ya. Jadi saya minta Pak Petinggi Pak Lurah Jobo Kuto ini memang dikonfirmasikan kepada Pak Camat. Tapi tidak hanya Jobo Kuto saja mungkin kelurahannya ya Pak, tapi semua kelurahan itu memberikan satu program yang berkaitan untuk mengatasi COVID, sampaikan ke Pak Camat, dan Pak Camat nanti kesampaikan kepada Pak Bupati. Jadi programnya bukan yang seluruh kelurahan ya, seluruh kelurahan. Tidak bisa di desa ini kelurahan ini mengajukan sini, tidak bisa, harus dimandekani oleh Pak Camat karena anggarannya ada di Pak Camat ya. Kemudian yang Tolo Awur ini saya sangat pendapat ini ya, memang Tolo Awur ini luar biasa nih. Jadi tidak hanya sekedar wisata dalam pengertian orang yang datang itu melihat laut, tapi juga mobilitas dan siklus ekonominya sudah luar biasa ya. Tegal Sambi ya. Kalau Tolo Awur ya benar ya. Yang Tolo Awur yang orang Tegal Sambi ya. Oh itu Lawur ya. Kalau sama Tegal Sambi itu ya sama dua-duanya itu. Ya ini kan ramai sekarang itu ya. Smart juga Pak Smart itu. Nah ini memang sama ya, konsepnya sama. Jadi mumpung di sini ada perguruan tinggi dan secara keilmuannya ada, teorinya ada. Ini memang manfaatkan saja Pak ini. Tapi dengan MOU yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tidak hanya kuliner, tidak hanya batik, tetapi juga wisata. Karena konsep-konsep yang jangka panjang ini memang perlu ada suatu strategi yang masif ya, yang terbangun dengan baik. Jadi tidak hanya sebatas kita, tapi kedepannya kayak apa. Nah, itu tapi harus ada ini kesempatan karena desa-desa tertentu sudah punya gerakan, tinggal bagaimana mengemas ya. Kalau kuliner bagaimana pemasarannya, kalau wisata harus bagaimana, itu kan sudah ada. Mungkin harus lebih tertib, PKL-nya harus rajin, rapi, bagaimana, dan itu kan perlu ada satu ada edukasi ya yang memang ahlinya ya. Saya itu nggak ahli. Ya, ahli ini ya.
hanya satu masukan ya. Jadi saya harapkan forum ini nanti menjadi satu nilai yang positif ya, tidak hanya keuntungan untuk Unisnu sendiri, ya untuk Pak Petinggi, tapi untuk kita semuanya ya, pemerintah Kabupaten Jepara. Saya rasa itu Pak Petinggi, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Luar biasa. Dan hari ini ternyata forum-forum yang seperti ini memang diperlukan ternyata ya. Dan sangat penting Bapak ya. Ini mungkin adalah forum pertama di awal-awal. Nanti akan mungkin ada forum-forum selanjutnya yang harus mempertemukan antara pihak pemerintah, kemudian dengan Unisnu dan juga dengan pemerintah di desa serta masyarakat atau tokoh masyarakatnya. Nah, karena waktu kita memang tidak banyak Bapak dan Ibu, kita sudah melampaui jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, harusnya sudah selesai jam 11, tapi mohon maaf karena tadi juga molor dan ini jam setengah 12. Ya, banyak hal yang sudah kita diskusikan dan mudah-mudahan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, bagi Jepara, bagi Unisnu Jepara, dan bagi Bapak Ibu, para petinggi, Bapak Lurah, kemudian di desa masing-masing bersama dengan masyarakat. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan KKN Bapak dan Ibu, karena memang di masa-masa ini teman-teman nanti sebentar lagi harusnya sudah diterjunkan, tapi besok sudah akan mulai, mungkin ada yang sudah komunikasi dengan Bapak Ibu di desanya. Nah, untuk KKN yang periode ini memang spesial, jadi teman-teman nanti memang fokus berdasarkan mitranya Bapak dan Ibu, tapi tetap harus koordinasi dengan pihak desa. Jadi mungkin dalam satu desa itu ada beberapa kelompok mungkin. Nah, tapi mereka itu mendampingi masing-masing mitra. Jadi satu mitra UMKM, ada mitra yang produktif maupun non-produktif, mereka didampingi oleh teman-teman mahasiswa dalam satu kelompok. Itu untuk penutup sesi penutup pada kesempatan hari ini, mungkin Bapak narasumber ada menyampaikan statement singkat akhir untuk menutup kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami dari Unisnu berharap pertemuan ini merupakan awal yang sangat baik untuk menjalin kerjasama, khususnya bagaimana kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan SDM di tingkat desa Panjenengan. Tentunya itu menjadikan aset untuk Kabupaten Jepara, dan Unisnu siap menampung daripada usulan-usulan dari Panjenengan berkaitan dengan masalah untuk peningkatan SDM di lingkup Panjenengan yang sudah Panjenengan rencanakan lewat anggaran peningkatan SDM. Itu harapan kami, dan nanti kita akan wujudkan dengan program MOA atau MOU atau kerjasama dengan pihak desa, sehingga legal formal dengan pihak Panjenengan dan Unisnu dengan baik. Tentunya nanti pengiriman mahasiswanya juga ke Unisnu, bukan ke daerah lain, karena MOU-nya dengan ini. Itu mungkin yang menjadi akhir daripada kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang menjadi kita rencanakan ini benar-benar bisa terwujud dengan baik dan kita bisa berkiprah untuk Jepara. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Lokito, mohon statement akhir, pesan-pesan untuk kita bersama. Singkat Pak. Jadi kalau boleh usul ini ya, ini sebagai pintu masuk. Kalau ingin desa itu maju, memang harus terkonseptual ya. Kalau boleh, memang ada satu konsep di mana seluruh Kabupaten Jepara desa itu ada kerjasama dengan Unisnu, karena ini satu perguruan tinggi ya semuanya. Dan ruang lingkupnya tidak hanya SDM dalam pengertian kecil, tapi masyarakat. Yang tadi saya sampaikan tadi kayak ahli kuliner, tapi kalau sudah MSU itu ada tanggung jawab Unisnu untuk menggaiden sampai kemudian sukses. Syukur-syukur nanti berkembang untuk bisa lebih kuatnya nanti ya mungkin perlu studi banding di tempat-tempat lain monggo. Tapi yang jelas seperti itu. Tapi kalau jenengan hanya berbicara MOU, kemudian diktum-diktumnya hanya sekedar untuk mendidik perangkat saja, ya ada. Tapi tanggung jawab pendidikan tidak hanya masalah SDM itu, tapi kan juga masyarakatnya yang punya
tingkat keahlian yang masing-masing. Kalau di ada yang roti, ada itu kan dari sisi pemasarannya, tapi tanggung jawab pun ini harus ada, tidak hanya segera menyampaikan selesai. Dalam itu harus ada diktum itu, tanggung jawabnya harus ada. Hingga kode kerjone, kode mikir ya. Nah, itu dana itu akan mudah diposkan karena akan melibatkan dari teman-teman BPD. Karena orientasi jenengan tidak hanya perangkat, kalau orientasi jenengan perangkat saja, itu nanti konotasinya dari sini kurang pas. Tapi kalau konotasi masyarakat, BPD akan merespon. Apalagi yang ingin banggakan adalah ya kekasan daerah atau apa istilah lokal-lokalnya. Ya kearifan lokal. Kita ada gitu kearifan lokal itu yang pertama itu. Yang kedua, forum ini ya. Forum ini hanya sebagai bentuk evaluasi saja, kalau memang kalau ada aja. Tapi saya lebih cocok memang harus ke lapangan, langsung mainkan aja, ya. Nah, maksud saya evaluasi di sini peran pemerintah ini akan memberikan peluang, barangkali, tapi tidak harus saya, harus yang kalau yang dibahas masalah apa tadi, masalah kearifan lokal apa pariwisata, mudah pariwisata. Barangkali nanti ada sumber-sumber anggaran yang nanti di-guide oleh pihak usah banyak nanti yang diundang. Itu atau pemerintah sendiri yang mengadakan itu. Karena pemerintah memfasilitasi seluruh desa bekerja sama industri ya tentu industri aja yang ngadake ya. Kan gitu ya Pak, dadi ya. Kenapa apa seneng ya piro itu. Nek kok sing anu to sing ora sah ya kasan Jepara sapa ya itu. Jadi itu satu bentuk kerjasama saling menguntungkan ya. Saya rasa itu. Ya, matur. Baik, terima kasih Bapak dua narasumber kita, Bapak Insinyur Gun Sudiryanto MM dan juga Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Lugito Sudi Asmoro Esa MSI, ya telah membersamai kita bersama-sama, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-Bapak Kepala Desa Petinggi yang ada di sini yang sudah hadir secara luring ya jauh-jauh dan berkenan untuk bisa bergabung di Unisnu Jepara, hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat forum ini, dan kami marilah kita akhiri forum ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya benar tuh ya benar sekali dengan surat Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala dasar dan khilaf. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Akhirul kalamul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standarisasi kabupaten atau desa sendiri? Kalau kegiatan narasumber Pak, standarisasi kabupaten atau desa sendiri? Kabupaten Pak? Ini bisa masuk di situ. Bapak Ibu hadirin mohon berkenan untuk kita foto bersama di sini Bapak. Yang sudah ya foto bersama. Teman-teman mohon untuk bisa dibantu. Monggo Pinara. Pak Logito. Nggih. Kamera yang besar dulu, Pak.
Matur nuwun sedaya Bapak-bapak. Nggih berkah nggih. Terus karyo tataning bumi, terus bekerja membangun negeri. Jepara, sebuah surga yang terukir indah di tanah Jawa. Setiap sudut tempat ini menyimpan cerita sejarah perjuangan kemerdekaan bagi Indonesia. Mewariskan semangat pelopor dalam kesadaran berilmu dan beragama. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, sebuah kampus bukti perjuangan para ulama, para kiai, dan warga Nadli Jepara. Lahir sejak 7 Agustus 1991, kami bermula dari kemandirian. Inisnu, Stienu, dan STTDNU, sosok awal kami yang penuh perjuangan. Bertumbuh dan mendewasakan diri sampai akhirnya menjawab panggilan. Kami, Unisnu, bersatu untuk saling melengkapi dan melawan keterbatasan. Dalam mempersiapkan diri untuk bersaing di era globalisasi, sudah menjadi kewajiban institusi untuk terus membarui sistem pendidikan. Namun, kunci keberhasilan bukan hanya sekedar edukasi yang tinggi. Pengetahuan perlu berkolaborasi dengan iman dan takwa sebagai tumpuan. Unisnu konsisten dalam pengembangan mutu, melaksanakan pembelajaran yang terbuka akan inovasi teknologi, melandasi perubahan dengan nilai-nilai Islami. Para pendidik yang berintelektual dan berdedikasi, mahasiswa dibentuk dengan jiwa progresif dengan pola pikir penuh toleransi. Mahasiswa aktif berkontribusi dalam unit-unit kegiatan mandiri, melengkapi pengetahuan dengan inisiatif latihan pribadi. Menghasilkan lulusan yang terampil, disiplin, dan berintegritas ilahi, siap menjadi akademisi yang berani berkompetisi. Kami akan terus menjaga kepercayaan umat, mengarahkan insan pilihan untuk belajar berdampak bagi masyarakat. Kreativitas terus dilatih dengan kebebasan berimajinasi, namun tetap beriman dalam eksplorasi studi. Bijaksana dalam mengambil keputusan dan cerdik menjalani kehidupan. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kampus yang mengabdi pada negeri, bernafaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah.